Halo, selamat pagi, salam sehat untuk yang menonton video ini. Dan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang komunikasi dalam keperawatan. Jadi, poin pertama, saya akan membahas pengertian secara umum dari komunikasi. Komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Karena dengan berkomunikasi manusia dapat berinteraksi, saling bertukar pikiran, tukar ide atau gagasan dengan manusia lainnya. Tetapi di sini juga saya menyampaikan beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Jadi yang pertama menurut Peter mengatakan bahwa komunikasi keperawatan adalah upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif terhadap perilaku klien atau pasien yang berkaitan erat dengan kesehatan dan tindakan asuhan keperawatan yang menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam keperawatan. Yang kedua, menurut Asmat Esruki, komunikasi adalah proses pemindahan atau pertukaran pesan di mana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, pesan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Terus yang ketiga, menurut Anderson mengatakan bahwa komunikasi merupakan konsep yang dinamis. Proses ini secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Terus yang keempat, menurut Anja Sawarni yang mengungkapkan pendapat ini pada tahun 2016 ya. Komunikasi keperawatan adalah komunikasi yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan pasien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama, bertujuan untuk membantu mengatasi masalah pasien serta memperbaiki pengalaman emosional pasien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan dari klien. Terus yang kelima, menurut Stuart G.W., komunikasi keperawatan merupakan hubungan interpersonal antara perawat dan klien. Perawat dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien. Terus topik kedua yang akan dibahas adalah tujuan dari komunikasi. Jadi tujuan komunikasi yang pertama yaitu mampu memahami perilaku orang. Terus yang kedua, menggali perilaku bila setuju dan tidak setuju. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini kita menangkan atau mengerti tingkah laku atau reaksi nonverbal pasien terhadap anjuran kita. Terus yang ketiga, memahami perlunya memberi pujian. Jadi kita juga harus menggali potensi pasien untuk memecahkan masalahnya. Yang keempat, menciptakan hubungan personal yang baik. Terus yang kelima, memperoleh informasi tentang situasi atau sikap tertentu. Yang keenam, untuk menentukan suatu kesanggupan. Yang ketujuh, untuk meneliti pola kesehatan dari klien. Yang kedelapan, mendorong untuk bertindak. Yang kesembilan, memberi nasihat. Jadi sebagai seorang perawat, kita juga harus memberi nasihat kepada klien kita, kepada keluarganya atau kepada masyarakat pada umumnya. Terus poin yang ketiga yang akan dibahas adalah unsur-unsur komunikasi. Jadi unsur yang pertama dalam komunikasi keperawatan yaitu sumber. Dari sumber merupakan unsur yang termasuk utama dari asal muasalnya dilakukannya sebuah proses komunikasi kesehatan. Terus yang kedua, pesan. Pesan itu adalah proses komunikasi di mana yang harus ada dalam komunikasi keperawatan, karena tanpa ada pesan maka proses tersebut tidak bisa disebut sebagai proses komunikasi. Terus yang ketiga, channel atau media. Channel adalah unsur dari komunikasi kesehatan yang berguna untuk mengirim suatu hal kepada pasien melalui berbagai macam bentuk. Terus yang keempat, penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran dari pengirim pesan oleh sumber. Proses komunikasi tidak akan lengkap bila tidak ada unsur penerima. Terus yang kelima, pengaruh. Pengaruh yaitu proses menelaah pesan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima. Terus yang keenam, umpan balik atau feedback. Merupakan suatu yang telah disampaikan. Sumber akan diberikan umpan balik atau feedback dari penerima. Tidak ada pengaruh, maka proses komunikasi yang efektif tidak akan berjalan dengan baik. Maksudnya tidak ada umpan balik. Yang ketujuh, lingkungan. Merupakan suatu unsur komunikasi yang adil dalam proses komunikasi. Terus yang kedelapan, gangguan. Merupakan unsur yang bisa muncul sehingga pesan yang disampaikan oleh sumber tidak diterima dengan baik.
Terus poin yang keempat yang akan dibahas yaitu bentuk-bentuk komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama, bentuk komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol, di mana simbol tersebut dapat berupa bahasa verbal. Tetapi di sini saya menuliskan pendapat dari Citi pada tahun 1997 yang mendefinisikan bahwa komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Terus yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menurut Larry Samovar dan Richard E. Porter adalah proses komunikasi dengan menyampaikan pesan tanpa kehadiran simbol-simbol verbal. Terus poin yang kelima yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi komunikasi adalah faktor komunikator, yaitu seseorang yang mengirim pesan. Seorang komunikator harus menunjukkan penampilan bagus, baik dan sopan, serta berwibawa dan tidak sombong. Terus yang kedua, pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif dan persuasif mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Karena yang memaksa itu kebanyakan orang tidak suka ya, jika kita memberikan pesan secara paksa. Jadi yang ketiga, faktor dari yang mempengaruhi komunikasi yaitu komunikan. Komunikan itu adalah seorang yang menerima pesan dari komunikator. Yang keempat, umpan balik. Umpan balik merupakan komunikasi efektif jika komunikan memberi umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang kelima, atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan lingkungan yang kondusif dan nyaman. Lingkungan kondusif itu maksudnya lingkungan yang mendukung berlangsungnya komunikasi yang efektif ya. Dua topik yang keenam, kita akan membahas tentang hambatan komunikasi dalam keperawatan. Jadi hambatan yang pertama itu berkaitan dengan bahasa. Jadi perawat harus mampu memahami bahasa bisa menjadi gangguan atau hambatan komunikasi itu sendiri. Hal ini terjadi ketika perawat dihadapkan dengan pasien dan keluarga yang menggunakan bahasa asing. Jadi di sini akan terjadi hambatan terhadap perawat kalau dia tidak bisa berbahasa asing. Terus yang kedua, gangguan berbicara pasien. Jadi pasien yang terkena stroke akan kesulitan untuk berbicara, sehingga perawat harus mampu beradaptasi dengan pasien seperti stroke misalnya ya. Begitu. Jadi bagaimana caranya supaya perawat bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mengalami penyakit stroke, karena mereka kurang mampu untuk menyampaikan pesan. Jadi caranya yaitu dengan menulis kata-kata di kertas atau di mana saja. Terus yang ketiga, budaya. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, perawat kerap dihadapkan dengan situasi di mana pasien atau keluarga pasien memiliki latar belakang yang berbeda. Terus yang keempat, usia. Setiap orang dari berbagai tingkatan usia akan berkomunikasi dengan caranya yang berbeda-beda. Tak jarang bagi perawat yang telah berpengalaman pun akan menemui kendala untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan pasien atau keluarga yang memiliki usia yang berbeda. Terus yang kelima, latar belakang pendidikan. Dari pendidikan juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima atau memahami informasi. Dari untuk itu, sebagai seorang perawat kita harus jeli untuk menjelaskan atau dengan sabar kita menjelaskan kepada klien kita yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang ya. Jadi yang keenam, status ekonomi. Status ekonomi juga mempengaruhi interaksi antara perawat dan pasien atau keluarga dan pasien. Kerap kali keluarga mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dihadapi sebelum mengambil keputusan, memberikan izin kepada rumah sakit untuk melakukan tindakan terbaik. Keluarga pasien dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan cenderung untuk menunda bahkan menolak tindakan segera yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Terus yang ketujuh, penglihatan pasien. Pasien yang mengalami gangguan penglihatan tentu akan menemui kesulitan ketika hendak memeriksa diri ke dokter. Sebagai perawat tentu tidak diperkenankan untuk memberi arahan yang sama seperti pada pasien normal dan kepada pasien dengan keterbatasan penglihatan. Pendengaran pasien. Yang kedelapan, pendengaran pasien. Bagi pasien yang pendengarannya terganggu,
atau mengalami kesusahan mendengar. Umumnya mereka hanya mampu mendengarkan suara tapi tidak memahami apa yang dikatakan. Jadi sebagai perawat kita juga harus jeli-jeli memperhatikan atau bagaimana caranya supaya pasien dapat mengerti dengan apa yang kita katakan atau nasihat begitu. Yang kesembilan, kondisi psikologis keluarga pasien. Adanya keluarga pasien bersikap negatif dalam arti menolak segala macam bentuk informasi berkaitan dengan penularan kesehatan yang dialami anggota keluarganya. Terus yang ke-10, psikologis perawat. Perawat yang mengalami kelelahan psikologis dapat memberikan komunikasi nonverbal atau pesan nonverbal yang tidak sesuai sehingga mengganggu pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi jika kita sebagai seorang perawat memiliki psikologis yang kurang bagus, maka itu akan mengganggu proses komunikasi kita dengan klien. Jadi untuk itu sebaiknya kita siapkan dulu kita punya batin, atau jika kita mengalami kelelahan sebaiknya kita jangan memaksa diri untuk berkomunikasi dengan pasien, karena itu dapat mengganggu proses kesembuhan dari pasien atau kliennya. Terus yang ke-11, fisik perawat. Kelelahan fisik akibat tingginya beban kerja juga dapat mempengaruhi perawat memberi pelayanan yang terbaik pada pasien. Kadang jika kita mengalami kelelahan fisik, tingkat kestresan kita itu semakin tinggi. Jadi untuk itu sebaiknya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita atau fisik kita ya sebagai seorang perawat. Terus yang ke-12, lingkungan kerja. Tak jarang kita temui perawat di klinik, puskesmas atau rumah sakit. Kondisi ini membuat perawat yang ada harus menangani beberapa pasien sekaligus. Terus yang ke-13, tidak hadir secara fisik. Hendaknya perawat bersikap menghadirkan diri secara fisik, karena menghadirkan diri secara fisik dapat memfasilitasi komunikasi yang terapeutik. Jika perawat tidak menghadirkan diri secara fisik, misalnya bersikap tidak berhadapan langsung dengan pasien, tidak melakukan kontak mata, tidak terbuka dan tidak rileks, jadi itu juga dapat menghambat proses komunikasi dengan klien ya. Terus yang ke-14, tidak hadir secara psikologis. Jadi perawat juga harus menghadirkan diri secara fisik, perawat harus mampu juga menghadirkan diri secara psikologis. Jika perawat tidak mampu bersikap secara psikologis, maka pasien akan merasa tidak dihargai dan tidak diperlukan sebagaimana mestinya. Terus yang terakhir, yang ke-15, bertindak sebagaimana mestinya. Dari jenis hambatan komunikasi yang terakhir dalam keperawatan adalah perawat tidak bertindak sebagaimana mestinya. Misalnya perawat tidak melakukan konfrontasi yang merupakan salah satu teknik komunikasi dalam konseling terhadap perbedaan perilaku dengan apa yang dinyatakan oleh pasien. Jadi perawat tidak peka terhadap kebutuhan pasien sehingga tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tidak bersikap terbuka terhadap pasien atau tidak membantu pasien untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Jadi di sini kita lebih, di poin yang terakhir ini kita lebih cenderung ke hati kita, supaya sebagai seorang perawat kita harus betul-betul atau tulus dan terbuka terhadap pasien kita. Mungkin topik yang terakhir, yang ke-15 dari hambatan dalam asuhan keperawatan ini merupakan pembahasan atau penutup untuk menjelaskan konsep komunikasi dalam keperawatan. Saya Maximilian Jumpur, mohon undur diri dan tunggu video selanjutnya. Selamat beraktivitas, salam sehat.